Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Domba Bagus kali ini masih di seputaran Jawa Tengah ini teman-teman. Nah, kali ini kita jalan-jalan ke Ahmad Mumtaz Farm ini teman-teman. Kita mau tanya-tanya perkembangan peternakannya di sini seperti apa dan juga perkembangan dunia peternakan di seluruh dunia ini seperti apa. Nah, ini sudah ketemu sama Mas Ahmad ini. Nah, selamat sore Mas. Sore Mas Danang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Lama sekali ya kita nggak liputan di sini ya. Hampir setahun ya Mas Danang. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Oh, ini dari 1 tahun ini ada perkembangan apa dari Ahmad Mumtaz ini? Atau mungkin bisa perkenalan dulu aja ya. Di sini aja Mas. Nanti barangkali teman-teman sudah 1 tahun nggak tahu Mas Ahmad kan nanti mungkin lupa. Perkenalkan, nama saya Mas Ahmad. Nama farm Ahmad Mumtaz Farm. Kemudian lokasi kandang kita di Desa Sidomulyo, Kelurahan Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, Mas, kita mau ngobrol-ngobrol aja seputar peternakan, nggak apa ya, ngobrol-ngobrol ya, ringan aja ya ini ya. Mas Danang. Ada apa ini? Ngobrol kemawon. Mas Ahmad dulu kalau memulai dulu berapa sih memulainya domba dulu Mas Ahmad waktu itu? Memulainya waktu itu banyak Mas. Berapa ekor dulu? Dulu banyak, ada toh dulu sekitar 300 ekor. Langsung 300 ekor? Langsung 300. Oh, ya sekarang masih berapa sekarang? Sekarang tinggal paling naik turunnya di angka 100 Mas Dana. Oh, kenapa itu Mas? Kok dari 300 kok menyusut menjadi 100 malah? Biasa, karena memang kita awal mungkin juga teman-teman dari beberapa teman yang langsung masuk ke sektor peternakan. Karena mohon maaf antara kalkulasi keuntungan kan yang jadi pertanyaan besar, berapa induk betina yang harus kita ternak sehingga itu ada keuntungan buat per bulannya berapa, kan sudah dihitung biasanya. Oh, sudah yang seperti konten yang dulu itu ya. Hitung langsung kita siapkan kurang lebih 300 ekor induk betina. Tapi ya mohon maaf karena memang kita di situ belajar toh. Ya nggak apa-apa, kita belajar di situ mungkin ada minus kematian, terus dari pola pakan yang kita belum mapan, sehingga dari situ kita sempat jatuh. Oke. Nah, dari situlah mungkin mulai dituntut kita itu untuk digembleng. Digembleng. Apa sih yang salah? Langkah apa sih yang saya harus benahi? Dari pakan, dari pembelian bibit, dari perawatan. Nah, disitulah Mas, kita baru menemukan. Itu lama Mas. Mungkin kita nemu di titik situ selama kita ternak itu di angka kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun baru nemu titik itu. Nemu titik yang pas 100 ekor tadi atau nemu titik apa ini? Nemu titik bagaimana ternak yang benar, dan istilahnya dari pemilihan bibit, terus dari segmen apa yang mau kita bentuk, mau kita arah ke potong atau kita mau arah ke breeding, atau mungkin sekarang ada di kelas kontes seni. Nah, itu baru ketemu di situ. Oh, seperti ini toh ternak, seperti ini sampai sekarang. Oh, berarti ini nanti judulnya cara beternak domba yang baik dan benar ini teman-teman. Menurut Mas Ahmad, menurut tapi saya ya, bukan, kan ada juga menurut yang lain. Menurut versi Ahmad Mumtaz Farm aja. Jadi di sini teman-teman. Siap. Nah, Mas, kalau dari 300 terus ke 100 domba ini, beternak domba ini sebenarnya menguntungkan apa enggak ini Mas? Aslinya tetap menguntungkan Mas. Karena memang mohon maaf ya, kita sebagai peternak itu kan kita produksi, ya. Berarti breeding ini. Breeding. Ya. Makanya dari awal kita sudah tentukan dulu arahnya kita ini mau kemana. Kalau jenengan mau ke potong ya sudah dari awal kita belinya spek potong. Yang mana spek potong mungkin di harga betina 50-55 naik turunnya di situ. Sempat tinggi mungkin di angka 58. 60 ki wis ambekane ngos-ngosan itu. Ngos-ngosan. Ya. Lah di situ dari awal kita sudah tentukan. Dan nanti kalau buat apa namanya breeding, otomatis harga untuk dikilokan beberapa peternak belum siap. Hasilnya, hasil anaknya? Bukan, dari bahannya, dari induknya. Dari induknya. Ya, induknya mungkin masih harga cenderung ke jogrok. 3,5, 4,5, dan bahkan ada yang 5,5. Itu dari harga induk yang buat pembibitan. Oke. Nah, terus kalau dari situ juga breeding, nanti kan ada yang breeding kelas biasa, nanti ada yang
kelas seni, kayak istilahnya orang kelangenan lah dengan barang oh iki apik, sehingga tidak dilihat itu unsur bobotnya berapa, yang penting barangnya bagus. Karena memang ada beberapa jenis domba, mohon maaf Mas ya, domba itu kelihatan seni, cantik, ganteng, itu malah pas kurus. Kalau gemuk malah hilang. Oh, kayak saya gantengnya pas kurus kayak gini. Leres. Belum tentu nanti kalau gemuk ganteng lagi kayak hilang gini ya. Gantengnya. Di domba pun seperti itu. Makanya ada beberapa kontes di beberapa daerah, itu ada pro kontra. Antara ketika kita adakan kontes, mana nilai yang kita unggulkan? Apakah nilai fokus di bobot, ataukah nilainya ini fokus di seni? Nah, kalau di seni kadang saya sendiri kurang begitu tertarik dan kurang begitu menyarankan ke teman-teman. Kenapa? Karena memang untuk kelas seni ini perlu anggaran yang lebih tinggi. Bibitnya lebih mahal. Bahkan domba-domba lokal itu sampai di angka 30 juta, 40 juta, bahkan sampai ratusan juta ada Mas. Untuk seni. Baik di Etawa atau mungkin di Dombos juga ada. Nah ini kalau mohon maaf, orang-orang kalau dari latar belakang yang ekonominya menengah ke bawah ini nggak saran ki. Tapi kalau uangnya jenengan turah-turah monggo. Kelangenan, seneng. Karena kalau mohon maaf jenengan kalau udah seneng ini ya, itu gak ono regane. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah seneng, nanti rumah tanahnya juga beda. Pakannya bisa 50.000 per kilo, nggak apa-apa gitu ya Mas ya. Tapi hasilnya sesuai. Begitu. Makanya kadang yang jadi PR teman-teman antara dia ternak sama penghasilan wis dihitung, dikalkulasi di pakan yang mohon maaf notabene nanti menekan biaya kos pakan, terus oyak-oyaan. Contoh kayak domba fattening harus oyak-oyaan. Nanti cocok nggak antara panen dengan HPP yang saya keluarkan untuk domba per ekor per hari berapa? Nah, akhirnya malah gak ketemu. Makanya sharing ini Mas, sharing di dunia peternakan itu sangat luas banget. Tidak bisa kita harus ini, harus itu nggak ada. Makanya segmen contoh ini ya, domba fattening, pelaku peternak yang fokusnya ke fattening dengan fokusnya ke breeding, itu kalau sharing kadang udah nggak ketemu Mas. Nggak ketemu dari pakannya, dari beli bibitnya sampai jualnya itu kadang udah nggak ketemu. Sesama breeding saja, mohon maaf. Kadang itu sudah nggak ketemu juga. Karena ada yang penganut pakan hijauan segar toh, penganut pakan ada konsepnya gitu ya. Dari pakan ada, terus dari kualitas domba juga ada. Contoh domba ini domba seni, ini domba ini breeding biasa. Hitung ini nggak bisa, nggak ketemu. Nah kalau Mas Ahmad ini ambil segmen yang mana ini? Kalau cenderung ke breeding Mas. Ke breeding untuk hasilnya. Ada beberapa yang tak jadikan kelarikan ke kontes, tapi saya cenderungnya kontes yang bobot. Mohon maaf kalau seni saya modalnya masih minim Mas. Makanya kenapa yang menyebabkan dari kontes yang bobot ini saya rela dengan nominal uang yang tinggi, lebih baik saya belikan domba, mohon maaf ya Mas ya, domba impor yang notabene harganya itu hampir sama antara domba lokal yang seni dengan domba pejantan yang impor. Itu malah cenderung domba lokal seni itu harganya di atas impor. Di atas impor. Oke. Nah tapi gini Mas, kan karena saya pernah melihat di media kayak gitu ya, bahwasanya domba ini semuanya akan bermuara ke daging. Betul. Ya kan? Nah kenapa kok beli indukan atau bakalan yang untuk di breeding tuh harus dengan harga mahal? Kalau di kilo kan nggak ketemu. Itu gimana itu Mas? Kembali ke segmen Mas. Karena mohon maaf, ini kan antara peternak domba atau kambing. Hukum segmen ini kan juga tidak fokus di dunia peternakan domba saja. Ada ke burung, ada ke ikan, ayam, unggas itu kan ada. Dan di situ mohon maaf segmennya pun terbagi. Ada yang segmennya langsung dibicarakan kemuarannya ke daging. Tapi tidak menutup kemungkinan dari daging itu ada beberapa karakter orang yang ketika domba itu bagus, bobot, daging nggak dipikirkan. Karena udah seneng. Makanya jangan heran, ada beberapa peternak itu Mas, domba itu nggak dijual, bahkan tidak diarahkan ke daging sampai domba atau kambing itu mati Mas. Ada seperti itu. Tapi kan
apa itu namanya, pasar segmentasi yang seperti itu kan kecil. Lingkup terbesar adalah tetap di daging. Karena untuk sate atau untuk pokoknya untuk makan manusia lah, ibaratnya bahan pokok lah ibaratnya ya. Konsumsi gitu ya. Nah, itu sampai kapan Mas domba ini bisa bertahan di harga-harga yang mahal kayak gitu untuk bakalannya ini loh Mas? Oke. Kalau ke konsumsi, kita kan sudah ada patokannya itu. Dari harga beli sampai harga jual itu sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis marketnya lebih luas. Tapi mohon maaf, yang harus digarisbawahi, dengan standar harga yang sudah ditentukan Indonesia ya, SNI istilahnya. SNI ya. Anda siap nggak? Anda siap nggak? Oke, siap. Gitu. Nah ini teman-teman. Karena mohon maaf, naik turunnya harga konsumsi itu bukan kita yang kontrol. Yang kontrol adalah bakul peternak sate. Otomatis dengan banyaknya produksi domba ini dengan daging, larinya ke konsumsi sedangkan stok melimpah, itu kan punya pengaruh Mas. Oke, ya, siap Mas. Nah ini tadinya kita mau podcast ini teman-teman. Jadi saya tampil di depan itu, tapi karena nggak ada yang megangin kamera, jadi saya di balik layar kayak gini aja, tapi tetap kita kayak podcast kayak gini ya Mas. Kan saya podcastnya dari balik layar kayak gini aja teman-teman. Kita nggak usah jalan-jalan, tapi kita ngobrol yang ringan kayak gini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Nanti biar segera kita 1 juta subscriber. Nah kembali ke topiknya Mas Ahmad. Nah, untuk itu tadi kan harganya sudah tertera. Jadi sudah pastilah ibaratnya ya, dengan harga segmen pasar tadi. Nah tapi domba ini juga kalau dengan harga itu nanti anakannya lah misalkan, itu dijual dengan itu, menurut Mas Ahmad untung nggak untuk peternak? Masih untung menurut saya. Nah ini masih untung teman-teman. Karena memang harapannya kita beli bibit atau induk yang mahal, tapi harus digarisbawahi juga, mahal itu juga kita lihat speknya. Gitu. Kira-kira mahal ini bisa nggak dengan bibit yang saya beli, modal yang saya beli, atau pabriknya buat produksi cempe yang saya beli, modal di awal bisa nggak menghasilkan cempe yang notabene kalau kita di segmen potong ada batasan tertentu, ada 25, 30 potong, lari ke jagal. Nah, ketika lari ke jagal, biasanya umumnya domba masuk ke jagal dengan bobot 25, 30 itu kan usia remaja Mas Danang. Usia 8 bulan, 9 bulan. Tapi ketika ini mohon maaf, cempe yang kita hasilkan dari breeding ini, usia 3 bulan saja sudah ketemu di bobot 25, 30, masa tidak untung dengan kita memangkas waktu? Paling tidak jantannya yang kita jual, betinanya kita kembangkan lagi. Nah, sedangkan segmen potong ini mohon maaf, yang dipotong malah rata-rata betina, bukan jantan. Itu gimana Mas? Iya. Saya juga heran ini, ngapain kok yang dipotong betina? Malah kan betina itu adalah mesin untuk mencetak domba-domba, ibaratnya kalau itu pabriknya lah. Nanti, nah mungkin karena itu Mas, yang jantan itu digunakan untuk acara-acara keagamaan kayak gitu, misalkan akikoh atau idul kurban kayak gitu. Tapi itu kan juga tidak lama tuh Mas Danang, karena setelah itu kan masyarakat tetap berkembang. Dengan adanya mungkin ada beberapa fatwa dari tokoh agama yang membolehkan akikoh kurban dengan betina. Akhirnya kebawa lagi nih, segmen betina kepotong lagi. Makanya sampai istilah kemarin itu malah cenderung yang harga betina lebih tinggi daripada jantan. Karena segmennya mohon maaf, kalau yang jantan ini kan hanya buat pejantan atau potong, pilihannya cuma 2 itu saja. Karena kalau mohon maaf ya, notabene ini kandang isi 50 betina misal, itu kan paling aku butuh pejantan cuma 2. Lebih banyak cenderung ke betinanya. Gitu. Jadi jantannya banyak yang nganggur. Jadi kesannya ketika banyak populasinya, otomatis itu pengaruh di harga. Benar. Nah Mas, kenapa kok memilih juga jenis-jenis yang cross texel kayak gini nih Mas? Gimana Mas Danang ya, cross texel ini menarik sih Mas Danang. Menariknya karena memang mungkin dari beberapa masyarakat Indonesia juga sudah
sudah ngeriset sendiri lah. Dari hasil cross texel ini hasil anaknya bisa bagus. Gitu. Sampai mohon maaf ini dengan ramainya domba impor itu, baik Dorper, Sulfok, atau mungkin ada Texel yang Beltek apa segala macam. Itu domba lokal yang pertama kali disorot cross texel. Bukan domba lokal yang mohon maaf kayak Gibas atau Priangan, enggak, atau Garut. Yang pertama dicari mesti cross texel. Kenapa itu, Mas? Karena pertumbuhannya sudah beda. Iya, secara umum, karena memang mohon maaf, kita bicara antara cross texel dengan cross yang lain ya. Mungkin ada juga cross Dorper yang saya pernah liput kita juga itu. Dengan adanya cross texel, cross itu kan istilahnya kalau kita silsilahkan ke atas toh, Mas. Bapak ibu kan wis ora genah, ora F1, ora F2, ora full blood. Wis ngawur campur aduk. Dengan apa namanya genetik yang campur aduk aja hasilnya maksimal. Gitu. Makanya kayak yang lain mungkin ada, sekarang ada lagi Mas yang di Bumiayu itu ada apa? Sakup. Nah, kayak Sakup, mungkin di Banyuwangi Sopas. Itu silangan-silangan yang tidak jauh melibatkan untuk menghasilkan itu dari cross texel. Gitu. Jadi nopo mawon kok dicampuri cross texel, insya Allah saya. Gitu. Tapi karena pertambahan bobot ini sangat cepat tadi, dan saya juga pernah lihat konten katanya yang domba yang sering laku untuk segmen potong itu bobot 25 sampai 30 bahkan 35. Sudah selebihnya itu jumbo itu nggak ada pasarnya ibaratnya untuk segmen potong. Masnya ini dari konten ya, bukan dari saya. Jadi dari konten itu kayak gitu. Nah, terus domba ini 4 bulan lah katakanlah ya, sudah bisa dibobot 25 atau 30 bisa ya? Sangat bisa. Nah, sangat bisa. Nah, itu terus ketika sudah melampaui besar itu jualnya gimana itu, Mas? Kalau jual mungkin itu tadi Mas, kembali ke lingkaran segmennya. Kalau di angka 25 sampai di angka 30 cenderung lebih luas. Daya serapnya juga lebih banyak. Lah ketika mohon maaf bobotnya semakin besar di atas 35 mungkin di atas rata-rata, kalau itu diarahkan daging, orang nggak pada mau. Tapi kalau yang jadi pertanyaan itu laku atau enggak, ada daya serapnya atau enggak, tetap ada. Tetap ada juga. Tetap ada. Makanya nggak peternak itu gini lah, istilahnya kita nggak usah khawatir dengan apa yang kita kembangkan, karena dengan apa yang kita kembangkan, insya Allah setiap segmen, setiap pasar itu akan nyorot domba yang kita ternak. Lah ketika kita fokus di situ, market akan mengikuti. Contoh nih ya, ada beberapa peternak yang dia fokus betul-betul ini ternak saya jadikan yang jumbo-jumbo. Lah dari situlah Mas, domba-domba lokal yang mohon maaf ketika kecil-kecil teratasi itu dengan adanya genetik yang unggul-unggul. Kalau pola pikirnya kita 35 ke atas itu tidak ada segmen daya serap, dan itu mohon maaf itu kita terapkan betul-betul kita terapkan di masyarakat kita, nggak akan berkembang Mas. Yang mohon maaf ketika Indonesia ini nggak berkembang dari segmen dombanya dengan bibit yang unggul, kita mau bicara ke negara yang lain apa jadi percontohan juga nggak bisa. Makanya kalau kita sampai saat ini bahasannya pembibitan masih impor, karena apa? Gak duwe patokan sing pakem, masih goyang peternak itu goyang, apalagi dengan daging impor beku, wes goyang peternak niku. Kita belum ngomongin domba daging domba ini teman-teman. Ini kita mau ngomongin sebentar. Nah, kalau serapan pasar itu bobot 25 terus sampai 30. Kalau domba lokal saja sudah ngatasi, ngapain kok harus domba-domba yang bagus gitu loh maksudnya Mas? Gimana itu Mas? Maksudnya kalau domba lokal sudah kan domba lokal itu paling maksimal ya di bobot 30-an, 35 ya kayak gitu ya. Nah, itu kenapa kok nggak udah pakai domba lokal aja yang harganya sudah stabil, cenderung kayak gitu? Ngapain kok kita berbondong-bondong pengen yang cross texel atau bahkan impor perbaikan genetik itu gimana Mas? Ya kalau perbaikan genetik kan biasanya juga dari teman-teman importir ya terutama. Itu kan juga ada surat perjanjian dari pemerintah biasanya.
ini mau dikembangkan di Indonesia, syaratnya juga harus tadi seperti yang Mas Danang ngobrol sama saya, itu kan harus dibuktikan dulu ini perkembangannya bagaimana. Istilahnya dorper mau impor boleh, mau diperjualbelikan boleh, tapi kita lihat perkembangannya bagus nggak jadi patokan. Kalau memang domba dorper ini dijadikan bahan baku untuk perbaikan genetik. Nah, kalau sudah bagus ada buktinya monggo. Kalau enggak ya sudah. Nah, dari situ juga teman-teman itu harus apa ya istilahnya nyemak lah. Nyemak, oh ini seperti ini, sehingga teman-teman peternak baik pemula atau yang lama itu bisa menyimpulkan seperti ini. Tapi juga mohon maaf, mungkin gorengannya sama, tapi pola pikirnya orang berbeda, biasanya timbullah itu kesimpulan yang berbeda-beda. Kayak saya bicara begini juga belum tentu orang akan terima dengan segmen saya yang seperti ini. Gitu. Ya. Tapi terus kenapa kok nggak lokal aja gitu loh Mas, maksudnya? Kok nggak lokal aja yang di breeding? Gak lokal mawon ya Mas. Piye Mas Danang? Lah ya, apa nanti domba lokal ini juga bakal habis dengan adanya domba-domba ini? Atau domba lokal ini tak lihat domba lokal ini dipotong terus juga nggak habis-habis sih Mas? Nggak habis-habis, gak entek. Itu gimana ini? Adanya domba lokal, gitu. Soalnya personal itu Mas. Personal itu dalam artian gini. Wong domba di Indonesia sudah banyak, yang bagus juga sudah banyak. Tapi mohon maaf, dengan sudah banyak ini orang menerima nggak dengan barang yang Anda suguhkan. Ada yang seperti itu. Maka dari situ muncullah beberapa importir. Ini negara kono apik peduse kae. Nyapa gak dhewe coba? Sapa ngerti potensi juga ning negara ini dhewe. Lah mohon maaf Mas. Yeah. Cross Texel, Dombos, itu kan juga riwayatnya dari luar. Kalau teman-teman yang mungkin lebih senior dari saya, lebih lama dari saya, itu kalau bicara data mereka ngomong juga, iki zamannya Soeharto Mas. Cross Texel itu zamannya Soeharto atau Merino itu zamannya Soeharto sudah ada di Indonesia. Dan dikembangkan di sini. Dan dari situ kan lama tuh Mas. Iya. Zamannya Soeharto sampai sekarang itu berapa tahun? Wah, wis iso 30 tahun. Lebih. 30 tahun lebih dirasakne. Iya. Kan bukan waktu yang pendek. Pendek, ya benar. Nah, harapannya kita juga seperti itu. Oke. Dengan adanya domba impor, yang jenis dorper mungkin atau sufok atau apa yang lain, monggo kita terbuka saja. Karena memang kita harapannya tuh jadi peternak itu nggak usah jelimet, gak usah kolot, ya gak usah fanatik. Ya. Selagi itu domba itu baik buat peternaknya dan dikembangkan itu hasilnya maksimal, is welcome aja, gak jadi masalah. Nah nanti nggak menutup kemungkinan dari domba impor yang kita kembangkan, sing rasanya mungkin duduk dewe Mas. Sing rasanya duduk dewe, diingi dewe tuku langsung dewe rasanya mungkin belum. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti anak putune dewe. Gitu. Sate nih cross dorper, sate ini cross texel. Seperti itu. Kalau jenengan bicara lokal dari dulu yo Indonesia wis nekane hal-hal yang seperti itu. Cuma sifatnya tempo dulu sama tempo sekarang. Nah, yang sekarang diperdebatkan. Ada yang pro dengan impor, ada yang kontra dengan impor. Kembali ke pribadinya masing-masing. Nah, ketika teman-teman mau ternak sekarang nih, misalnya ada pemula, Mas, aku mau impor atau lokal ya? Saya bicara mending lokal saja. Karena mohon maaf ketika jenengan masukkan anggaran jenengan ke impor yang identik harganya lebih tinggi, jenengan konsekuensinya harus siap dong. Domba mahal, pakannya juga harus yang berkualitas. Jadi wis apa ya istilahnya wis nakar kemampuannya sendiri. Kayak Mas Danang wis ngene. Mas Danang bisa dibilang ini orang sukses. Amin. Sampean ada uang. Terus sampean kira-kira mikir gak yang sampean tuku Lamborghini? Jane Yang kepikiran. mohon maaf, sampean nganggo apa wi expander cukup. Pengen tuku Lamborghini. Piye menurut sudut pandang? Wis disiapne apa urung termasuk dari perawatan? Pajeke terus apa meneh?
bahan bakare. Wah. Aja sampai sampean tuku Lamborghini di sini solar. Nah, Gitu? apa nih diisi pertalite. Subsidi. Iya. Wah, isin Mas Gak karo iso ya. brandek gitu. Oke. Nah, di situ harus ditakar. Oh, aku Ah. mampu di sini. Saya mampu di sini. Yes, monggo, nggak jadi masalah. Tapi Oke. paling tidak ketika jenengan segmennya masih belajar, Heeh. masih mengamati, Heeh. ya monggo sampean beli yang seperti ini. Nanti itu pun jenengan nggak langsung ketemu, yakin saya. Oh. Sampean titik ternak langsung setahun langsung ketemu Heeh. titik perputaran dunia peternakan seperti ini enggak. Oh. Paling elek-elek 3 tahun jenengan baru paham. Oh, seperti ini toh ternak. Oh, yen aku ternak segmen potong koyok ngene toh perputarane. Seperti ini toh keuntungannya. Iya. Nah, nanti ketemu di situ karo sinau terus. Oke. Dan syukur-syukur jenengan sesama peternak iku yo sharing, Mas, sampean fattening piye, breeding piye. Jadi enak. Iya. Gitu. Ojo sesama peternak kita nggak membaur, malah saling sikut-sikutan, terus malah gak masuk. Gak masuk blas. Tapi iki pakane entek iki perlu ditambah gak iki? Sudah warak. Oh, berarti nanti aman teman-teman. Malam Nanti malam baru dikasih lagi. Ya. Wah, ini sesi pembahasan yang seru sekali teman-teman. Ya. Nah, ini kita langsung ke itu lagi? tadi, daging impornya itu. Nah, Mas, kalau domba lokal ini, Mas, sudah pernah motong belum? Atau dengar info? Alhamdulillah sudah. Ini kalau dengan harga 55.000 lah katakanlah Pak. Ini dengan bobot 30, itu ketemu karkasnya berapa persen sih, Mas? 40 wis bagus, Mas. 40%? Iya. 50 bisa nggak? Yang untuk belum. lokal? Belum. Saya belum ya, Kak. Tahu kalau yang lain. Kalau saya belum. Maksimal berapa? 45? Belum, 40 Mas, maksimal itu. Waduh, wis apik itu. Nah, ketika diserang dengan daging impor ini, Mas. Oke. Itu karkasnya berapa dia, Mas, kalau door per door? Belum ngerti juga. Kalau impor, daging beku impor saya belum tahu, Mas. Untuk karkas atau apa. Bahkan untuk harga per kilonya pun saya belum tahu. Yang mohon maaf ketika daging domba impor, daging beku itu masuk ke Indonesia itu kan jadi apa ya? Jadi sorotan juga buat teman-teman peternak. Aku nunggu gitu. Jadi sorotan buat teman-teman peternak. Iki pomo daging impor dengan harga yang lebih murah. Nanti daya serap peternak domba berkurang, begitu kan? Ada yang seperti itu. Kalau aku sih yo nggak masalah. Dalam artian gini, memang di dalam beternak atau dalam hal usaha apapun, di situ itu melibatkan sistem politik, Mas. Emang rada jahat kesane, tapi dhewe kudu sadar. Sadar itu dalam artian apa? Ketika daging domba impor yang beku itu masuk ke Indonesia, yang mungkin harganya cenderung lebih murah. Kalau rasa nggak berani bicara ya, Mas, karena belum pernah nyoba. Wujudnya kayak gimana juga belum pernah tahu. Kita bicara harga. Ya, atau ini sebentar. Gimana? Yang impor-impor daging ini kirim ke Ahmad Mumtaz Syams ini dagingnya. Boleh. Nanti kita rasakan juga, kita review di sini juga. Oke, nggak apa-apa. Nah, welcome pokoknya iku malah masuk niku. Kirim aja langsung teman-teman. Nanti ke alamatnya mana, Mas, ini? WA mawon nanti. Oke. Tak Sherlock. WA mawon di Sherlock, teman-teman. Jadi para pengimpor daging apa itu beku, silakan kirim ke sini. Nanti akan kita review daging luar negeri versus daging lokal, teman-teman. Mantap sekali. Ya. Oke, lanjut Mas Ahmad. Kembali tadi ke daging beku yang impor. Ya. Ketika itu masuk ke Indonesia, notabene harga lebih murah dari daging domba yang lokal, itu secara tidak langsung sing diserang apa, Mas? Yang mau saya tanyakan, yang diserang dari luar negeri ke Indonesia itu apa? Apa ini, Mas? Saya juga gak tahu ini. Apa ini, Mas? Kalau sudut pandang saya, Mas, yang diserang pertama kali mental, Mas. Mental peternaknya apa? Mental peternak. Mental peternak itu akan dampak, apa aku ternak. Sedangkan kalau kita beli daging beku dengan impor itu identik harga lebih murah. Yang menyebabkan kalau saya nanti ternak, akhirnya daya tarik untuk di segmen potong itu berkurang, mending aku nggak usah ternak. Mental kena. Oke. Dan ini nggak cukup di situ, Mas. Nggak cukup di situ. Ketika mental peternak sudah kena dengan harga perbandingan harga tadi, yang menyebabkan mohon maaf Indonesia akhirnya berkurang orang-orang peternak. Indonesia ada kemungkinan nggak buat ketergantungan daging selalu impor dari luar negeri. Wah, padahal ini domba bagus saja selalu mempelopori agar
pemuda-pemuda ini mau beternak. Iya. Terus kita sekarang, wih kan pemuda ini gampang terserang kena penyakit mental Mas ya. Ini malah diserang dulu ini, belum sampai beternak sudah diserang. Wah ini dengan daging apa itu jenenge impor. Nah yang katanya itu dagingnya itu karkasnya itu per kilo bisa cuma ketemunya 60.000 atau berapa Mas? Murah. Kalau lokal ini kan ketemunya kayaknya di 125 atau 135 ya? Ya kurang lebih di angka antara ring itu ya. Nah bener ya berarti ya data ini ya. Nah segitu tuh teman-teman. Itu selisihnya hampir 50% loh teman-teman. 50%, betul. Oke. Makanya nanti ketika daya tariknya peternak sudah tidak ada, otomatis hilang dong ini dunia peternakan. Nah, ketika penghasil daging dari negaranya sendiri saja sudah tidak mencukupi, otomatis pemerintah lagi impor lagi. Oh iya ya. Jadi diserang dulu mentalnya, terus tiba-tiba kita down nggak mau beternak, tapi kita tetap mengkonsumsi domba itu setiap hari. Iya. Nah artinya kita menjadi negara konsumen terus ya. Konsumen terus, nggak bisa apa? Produsen ya. Nah, jadi nggak bisa. Nah, ya itu yang mau saya tanyakan juga Mas Ahmad. Mas Ahmad ini termasuk yang menerima daging impor itu masuk juga, atau enggak? Menerima daging itu masuk atau setuju enggak? Maksudnya setuju enggak pemerintah ini impor daging domba? Loh kalau bicara setuju atau enggak ya aslinya enggak setuju Mas. Oh enggak setuju. Enggak setuju. Belas lah gimana enggak setuju iku ngrusak mentale wong nom-nom Indonesia kok. Lah, piye teman-teman. Kita yang muda-muda ini sudah mau beternak yang katanya sama Pak Menteri itu kalau mau bertani aja dikasih 10 juta per bulannya Mas ya. Lah saiki ketika 10 juta anggo ngedem-ngedem ben wong-wong gelem ternak. Iya. Sing bar kuwi wedhuse akeh impor ya apa? Lah iya. Akhirnya engko koyo ning Boyolali. Adus nggo susu. Nah, ini gak adus nggo wedhus. Piye? Wih, adus pakai darahnya domba. Bahaya itu malah. Bahaya. Wih, nanti malah makanya pemerintah juga harus terlibat dalam hal ini. Harus diperhatikan. Nggak usah jauh-jauh Mas. Saya lihat dari beberapa daerah yang di situ pihak dari pemerintahnya itu ambil andil dalam hal peternakan, itu perkembangannya juga beda. Contoh, yang saya lihat ya Mas yo, Blitar, Kediri, itu saya lihat dari segmen pemerintahnya itu mendukung. Makanya kalau peternak, wah kayak Mas ning Blitar Kediri jan, ora hitungan, kok desane jenengane paling ono piro. Ya, ini diliput YouTube aja nggak habis. Bahkan ada kadang terlewat Mas. Ya, begitu juga daerah Jawa Tengah mungkin Wonosobo, Temanggung. Itu memang pemerintahnya mendukung. Bahkan mungkin disubsidi juga untuk dunia peternakan. Tapi daerah-daerah yang minus dari hal dukungan dari pemerintah, wangil Mas berkembang. Tapi kan juga tentunya pemerintah daerah ini berdasarkan pemerintah pusat juga Mas, maksudnya yang impor tadi kebijakan impor. Tetap. Nah ini semoga ini juga didengar oleh pemerintah Pak Presiden juga ini teman-teman. Langsung Pak Presiden. Pak Presiden Prabowo semoga ini juga didengar juga. Ini adalah keluh kesah pemuda ini teman-teman peternak ini. Nah kita sudah berupaya meningkatkan atau mendorong agar pemuda-pemuda ini mau tertarik peternakan dengan kadang sampai judulnya dibikin heboh juga ya Mas ya. Untuk biar agar ada daya tarik bisa menarik itu. Nah ini justru malah dibikin down. Nah tapi Mas Ahmad, ketika Mas Ahmad menolak ya kurang setuju lah ibaratnya, atau tidak setuju bahkan ya bisa dikatakan dengan daging impor. Tapi Mas Ahmad setuju dengan domba impornya yang hidup. Nah itu kenapa itu Mas Ahmad? Kalau hidup Mas, potensinya ke segmen potong itu kan jangkanya panjang, yang mohon maaf itu tidak begitu dampak ke teman-teman yang sudah larinya ke segmen potong. Lah kalau mohon maaf yang disajikan sudah potongan kok Mas, langsung pucuke kok Mas, langsung apa istilahnya yo, entek-enteke lah, sing diserang kok. Berarti wis nyepak ning meja garek mangan tok. Garek tapi kalau mohon maaf ketika domba impor yang kita datangkan, itu kan masih ada prosesnya Mas. Nah prosesnya ini juga mohon maaf, kalau jenengan ketika proses itu hasil apik, perawatannya apik, ya nanti jenengan untuk hasil sing apik. Tapi mohon maaf kuwi mau sampean siapa tuku Lamborghini, ya toh, tapi diisi pertalit jebol. Karena juga ada beberapa peternak dia keombang-ambing, kebawa suasana. Saiki lagi marak-marake domba impor yang menyebabkan dia beli domba impor tapi kapasitasnya tidak cukup.
Dalam artian ngene, tuku iki ono duit tuku domba impor jebret. Pakane juan biasa, gak ono sentrate, gak ono kandungan-kandungan yang membantu domba itu istilahnya berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik. Ini jebol, Mas. Entek awake. Lah makane dia digoreng lagi ku, Mas. Jadi pro kontra meneh iki jarene domba sing genetiknya apik, dipakani padha karo wedhus gembel kok liyane kok dadine elek. Ya enggak bisa. Iya. Ora iso sampean tuku Lamborghini karo tuku motor Supra, rawatannya benten. Nanti kalau bicara segmen-segmennya ya beda. Nanti marketnya ya beda. Nah, iya gitu. Apa mana tuku apa jenenge sing kok domba mobil yang biasa diisinya itu apa yang kelas turbo juga nggak bisa juga karena jebol juga ya Mas ya. Ini gak kuat. Jebol uangnya maksudnya bos. Lah yo. Kan harganya mahal tapi langsung kecepatannya cuma 60 km per jam. Nah, gak iso pokoknya disinkronkan, disesuaikan ya. Nah, tapi Mas Ahmad apa itu pemerintah dan peternak juga impor domba yang masih hidup tadi. Itu tujuannya apa sih, Mas? Tujuannya ya biasa, Mas. Iming-iming untuk perbaikan genetik. Iming-iming? Apa ini iming-iming ini? Ya biasa daya tarik Mas. Kalau tidak ada punya daya tarik buat apa diimpor? Nah, ketika ada iming-iming daya tarik hal yang seperti itu, perbaikan genetik. Yang diperbaiki apanya ini? Bobotnya atau jenisnya? Bobot dan juga ya identiknya ke bobot lah, Mas. Tetap ke bobot. Sing mohon maaf kalau kita bicara opositi langsung daging, ya sudah kita suguhkan dengan ini coba. Bisa enggak dengan domba yang kita notabene impor harganya tinggi sing jenengan bilang lepas HP bisa dibobot angka sekian-sekian. Nah, itu dibukti nih. Nah, kalau bisa ya sudah, kalau enggak karena terus terang Mas, kalau jenengan masuk ke segmen peternakan domba iki ya Mas yo. Kita bicara antara lokal saja, kita nggak bahas impor, lokal sama lokal. Yang satu lokalnya ini bagus, potensi dijadikan pejantan dengan pertumbuhan yang ADG-nya Masya Allah dan anak-anaknya api-api. Itu jangan dikira loh, harganya itu di atas rata-rata pejantan pada umumnya. Ini kita bicara lokal sama lokal loh Mas. Kalau sampean mau ngecek boleh di beberapa peternak yang domba lokalnya itu bagus-bagus, itu ada 15, 20, 25. Mungkin sampean juga bisa itu sharing-sharing sama Pak Rosi itu yang terkenal domba lokal super. Wah, itu harganya mantep-mantep. Tapi kayaknya kalau Pak Rosi sesuai, barangnya yuk gede. Kalau Pak Rosi sudah domba lokalnya, tapi kan domba lokal yang bukan yang segmen potong, dia maksudnya domba lokal yang jenis sopas kayak gitu ya. Kan crossingnya. Iya, tapi tetap namanya lainnya yang bikin kita bingung domba lokal ini. Domba lokal ini juga sebenarnya banyak sekali yang besar-besar dan besar-besar dan harganya juga mohon maaf perbandingan harganya itu tidak begitu jauh. Malah kadang lebih tinggi dari domba impor. Gitu. Iya. Tapi terus tadi berbicara dengan iming-iming genetika. Iming-iming genetik yang dengan disilangkan dengan dorper supaya bisa cepat pertumbuhannya. Terus apa itu namanya? Mungkin dari tekstur dagingnya rasanya juga berbeda. Kayak gitu toh, Mas. Iya ya. Nah, yang mau saya tanyakan, Mas. Lapo mau lali ya. Teko apa? Mari kedawan intronya. Lah kok lali, teman-teman? Intro pertanyaannya lama. Iya. Nah, itu Mas. Tapi ketika saya jalan-jalan ini, ketika saya jalan-jalan dari peternak ke peternak ya Mas ya. Ini, kadang ada yang F1, tapi sepenglihatan mata saya, itu mirip-mirip Garut, kayak gitu loh Mas. Nah, kalau ada iming-iming perbaikan genetik, ada nggak pencatatan khusus misalkan ini F1-nya, ini F2-nya? Harusnya ada Mas, harusnya ada. Ada salah satu peternak atau pihak pemerintah yang dia punya nyiapkan wadah untuk dia itu istilahnya nyatet ya Mas ya. Yang bahasane pemerintah apa sensus. Di sensus. Iki famiki. Iki genah. Lah ketika mohon maaf sensusnya ini betul-betul diterapkan dan itu berjalan, nggak menutup kemungkinan
Harganya juga pengaruh loh Mas. Oh. Makanya kenapa kok domba dorper identik lebih mahal? Dia menyuguhkan apa yang disuguhkan? Sertifikat. Apa sih isinya sertifikat itu? Galur. Ya. Nah, ini juga tidak hanya berlaku di domba impor. Domba lokal contoh etawa. Takoi galure sopo? Pae sopo, mbae sopo? Pengaruh Mas ning harga. Nah, ikulah. Tapi Mas, pripun? Apa itu namanya? Ya kita mungkin hanya tahunya sebatas dari peternak ke peternak. Betul. Misalkan Mas Ahmad mau beli F1 di tempat saya. Betul. Paling cuma tanya, Mas ini bapaknya siapa, induknya siapa. Tapi ketika jenengan beli lagi, nanti lempar orang lagi mungkin bisa jadi rubah lagi. Atau dibutuhkan penanda juga, mungkin kayak gitu. Betul. Bisa nggak itu Mas? Harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Bisa. Dan makanya kenapa kok kita sesama peternak itu harus gotong royong lah inilah. Benar. Kenapa kok kita sesama peternak harus gotong royong, harus semuanya terlibat dalam hal apapun, mau dalam hal densus apa segala macam. Pokoknya ning gone ternak iku yen wonge bener-bener insya Allah melakukan ya penak. Tapi ya mohon maaf, kadang karakter iku wis ketemune kayak ngono yes kayak gitu susah. Membentuk karakter biar bareng-bareng piye ben iso goyo, ben iso hasil. Setelah awakmu untung aku ya untung, awakmu gak kecewa karo barange. Nah, itu kan harus bisa. Tapi sekarang kan agak susah Mas. Indonesia iki Mas. Lah wong kadang iki wis gak sadar to. Aku sedulur songo. Iku urung karuan pola pikire padha. Begitu juga. Iki kanca-kanca kadang pengen bareng, sing siji pengen ngene, siji pengen ngene. Monggo akhirnya ketemunya ya wis lepas. Mas, tapi gitu. Ada nggak sih Mas apa itu kayak organisasi atau komunitas atau wadah yang mewadahi peternak seluruh Indonesia itu ada gak sih sebenarnya Mas? Dia sebagai tamengnya lah ibaratnya untuk peternak-peternak Indonesia ini ada apa enggak sih? Asli nih Mas. Wah asli ini berarti nek palsu nih gitu. Iya. Asli ini Indonesia itu ada. Insya Allah semua subscriber Mas Danang tahu yang namanya organisasi peternakan yang terbesar di Indonesia itu HPDKI. Oh, apa itu HPDKI itu Mas? Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Oh, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia ya? HPDKI. Yo, itu. Oke. Dan itu insya Allah hampir setiap daerah ada. Sragen ada, Blitar ada, Kediri ada. Pokoknya insya Allah setiap daerah itu ada. Bahkan sampai pusat. Sampai pusat. Nah, ya. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak dari teman-teman HPDKI yang terlibat di organisasi ini untuk mensupport lah, nah itu program-program yang mungkin Mas Danang sendiri keluhkan. Ini ada suara ting ting nih. Bahaya nih Mas kita. Ini pembahasan bahaya nggak ini? Intel lagi. Wah, ya toh. Nanti tapi dilanjut aja Mas. Enggak apa-apa Mas. Kita tetap aman aja Aman. Pokoknya dekengane pusat iki yo. Santai wae. Iya. Nah, ini yang kita harapkan dengan adanya himpunan-himpunan yang seperti itu yang itu kan sudah bukan himpunan yang kecil, itu organisasi besar itu ya PDKI itu. Hampir setiap daerah ada. Nah, itu kenapa kok dari segmen ini mungkin setiap kambingnya, setiap dombanya itu ada istilah kayak sensus atau mungkin ke arah mana yang sekiranya itu himpunan ada dampak yang kita rasakan. Oke. Paling tidak itu. Nah sekarang apa coba ini dampaknya PDKI? Ayo. Saya mau tanya ke Mas Ahmad dulu nih. Mas Ahmad ini apa itu namanya program PDKI itu apa di Sragen ini ada nggak? Tahu nggak? Ada. Oh ada. Ada. Apa programnya PDKI di sini Mas? Kalau di sini HPDKI-nya masih cenderung ke perah Mas. Oh. Kambing perah. Kambing perah. Betul. Kalau domba mungkin kulak gambak. Oh. Nggak ada. Tapi kalau Mas Ahmad ini pemimpinnya Sragen untuk HPDKI-nya? Pak Ijo yang boten. Oh bukan, hanya anggota. Boten. Anggota juga. Ya ini peternak kok bisa nggak tergabung dengan apa itu HPDKI itu teman-teman. Iya. Tapi belum, Mas Ahmad tahu programnya HPDKI itu apa? Kalau tahu programnya apa seperti apa ya karena memang dari segmennya kita kan sudah berbeda dan kita juga jarang untuk berkumpul. Kalaupun kumpul yang dibahas mungkin dari segmen yang mereka kembangkan. Oh, gitu. Jadi nggak bisa mau pada tulisannya tadi ada domba kambing.
Berarti ini malah masih sementara kambing. Jadi per wilayah berbeda-beda mungkin. Berbeda-beda. Mungkin ada yang wilayah Jawa Timur atau Jawa Tengah selain Sragen, di situ cenderungnya di domba. Mungkin dari fasilitasnya, dari sportnya, dari program-programnya mungkin mendukung di situ. Tapi kalau di sini belum. Mudah-mudahan tahun depan. Iya. Kita nggak tahu. Berarti gini Mas Ahmad, misalkan ini ya HPDKI itu, karena kita sudah ada misalkan itu DPD-nya, DPC kayak gitu ya. Jadi mulai dari nasional, terus provinsi, kabupaten, bahkan mungkin sampai kecamatan kan nanti bakalan ada itu HPDKI yang tingkat kecamatan kayak gitu. Nah, itu kalau kita mau perbaikan genetik, gimana kalau yang mengeluarkan AirTag itu dari HPDKI gitu bisa nggak ya Mas kira-kira ya? Harusnya bisa AirTag hal sepele ya. Lah iya. Walaupun itu nanti dikenakan biaya admin. Tapi yang jelas itu istilahnya pripun ya Mas, wis ono sing bentengi lah istilahnya. Kalau ini resmi dikeluarkan dari HPDKI asosiasi, yo semono uga koyo Dorper. Dorper kalau impor datang ke Indonesia itu asosiasinya apa? Kalau nggak salah tutu. Oh bukan, IATSA itu nembe Mas. Oh ada lagi selain IATSA. Bukan IATSA itu kan Indonesia toh Mas. Opo kepanjangannya? Garo aku dua Indonesia Asosiasi Australia. Yo Indonesia Asosiasi Australia. IATSA. Indonesia Asosiasi Dorper Australia ngono lah pokoknya ya. Itu maksudnya kan asosiasi yang di Indonesia bukan yang di Australia. Oh, jadi itu kalau IATSA itu apa itu namanya? Teman-teman gabungan Indonesia sama Australia gitu. Kalau IATSA itu kan teman-teman peternak domba Dorper yang ada di Indonesia yang ada kepikiran buat arahi panjenengan tadi. Arah untuk sensus domba-domba genetik iki lo RTK, makanya IATSA dia bikin RTK. Makanya kalau jenengan beli domba RTK, IATSA ada RTK-nya? Ada. Saya baru tahu ini teman-teman. Khusus, walaupun itu nanti ada biaya adminnya. Isfil kalau nggak jadi masalah. IATSA ada Mas, jadi aman. Siap. Gitu. Terus kalau itu tadi apa? Yang Dorpernya tadi lah, selain IATSA tadi yang mau dibahas ini apa itu? Apa toh Mas jenenge asosiasi lali aku Mas. Waduh, lupa ini teman-teman. Lupa. Kalau nggak salah ada 2 Mas. Dan nanti mungkin bisa ditanyakan langsung dengan peternak-peternak Dorper, mungkin sama Ayodhya atau mungkin sama Mas Wawan gitu, yang dia langsung ke sana, langsung ke Australia sehingga dia tahu datanya. Oh, ini dari asosiasi mana, dari mana. Dan mungkin Pak Alek pun dia juga lebih paham karena beliau ini termasuk importir pertama di Indonesia. Oh, untuk Dorper. Apapun. Kalau setahu saya kan beliau Bur iya, Dorper iya, terus Awasi. Terus yang ekore besar terus kecil itu apa jenenge? Van Roy. Itu beliau juga datangkan. Luar biasa ini teman-teman. Oh, jadi nanti bisa atau kayak gini loh Mas. Misalkan domba bagus ini kan juga sudah 100.000 subscriber lah ibaratnya. Juga banyak yang ngikutin peternak-peternak kan tentunya banyak. Ataupun juga yang mau baru akan beternak. Nah, kalau HPDKI nitip program, misalkan dia ada program 3 bulanan. Oh, program bulan ini kita apa itu namanya? Ini pendataan jumlah peternak. Nah, itu dititipkan ke domba bagus itu Mas. Dia bikin majalah terus dikirim ke domba bagus. Nanti domba bagus pas liputan dikasihkan ke peternak-peternak gitu sebagai sosialisasi. Mas Ahmad setuju nggak ini? Masuk aja Mas. Nah, masuk juga ya. Iya, masalah. Tapi sampean kudu siap repot. Ya minimal repot lah demi kebaikan peternak juga kan. Siap, ya apa-apa. Atau nanti peternak juga bisa ngambil ke tempat saya pas lewat kayak gitu kan juga bisa. Aslinya kalau kerjasama itu juga enak melakukan itu bareng-bareng gitu enak. Atau pas saya liputan atau kalau nggak bikin buletin itu tinggal HPDKI manggil saya aja langsung saya liput kayak gini. Iya kan? Mantap. Dia langsung membagikan programnya apa seperti HPDKI ini apa. Langsung dipublikasikan ke media. Semua orang akan menonton. Iya. Bisa jadi Mas, ini pemikiran saya ini ya. Jangan-jangan pemerintah impor itu, ya yang impor daging loh. Karena ada bisikan-bisikan bahwasanya domba di Indonesia ini gitu loh maksudnya. Tidak bisa mencukupi. Nah, ya tidak bisa mencukupi kebutuhan daging nasional.
bisa Bisa jadi, jadi. waduh ada ting 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 lagi teman-teman. Bisa Wah, jadi. ketika Masuk. bahas ini kok selalu ada Iya, ting 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 ting. iya. Saya mau Bisa kabur jadi. teman-teman. Karena ketika mohon maaf pemerintah diisukan seperti itu, dia nggak mau ribet dong. Ya. Akhirnya negosiasi dengan negara sebelah mungkin yang dia konsumsi daging produksi dagingnya lebih banyak dan lebih murah, itu akhirnya kontribusi bareng-bareng. Iya, ya karena juga mungkin pemerintah itu melihat tadi laporan Min, ketika kita dipanggil di sana, kita nggak bisa menunjukkan data juga. Bisa jadi. Karena, peternak ini kan banyak, belum tergabung semua ke HPDKI juga. Lah saya mau dipanggil ke dinas katakanlah, untuk menjelaskan jumlah ini benar. Lah kita bingung, sowan langsung ngaimpor aja. Nah akhirnya kita setelah kena serangan itu kita bingung kelabakan. Nah tapi dengan adanya kita koordinasi terus kayak gini, nah dengan juga didukung media juga, nah insya Allah kita terus bersinergi gitu kan, bisa itu ya Mas ya. Dan itu aku ingat Mas, kalau nggak salah kemarin sempat ada pertemuan di Boyolali dari pemikiran Rembuk Ternak Nasional itu. Ternak Nasional yang mengenai impor daging. Itu kan inisiatif Mas Mario waktu itu, ownernya Bineka Farm. Ya. Beliau juga menyempatkan untuk data peternak. Tapi kan dadakan itu. Dadaan. Lah, ya kan. Maksudnya baru terpikir dan itu mudah-mudahan sudah mulai terrealisasi. Maksudnya mulai terdata. Dan alhamdulillah Mas, mungkin dengan adanya impor ini ono wong siji sing mulai mumet piye iki nanti peternakan Indonesia ke depannya ya wis dipilih iku salah satu orang. Alhamdulillah kayak Jawa Timur kemarin yang dilibatke Sedana Farm buat data. Jawa Tengah nanti mungkin bisa laporan ke Mas Mario. Untuk Jawa Baratnya saya kurang tahu siapa lah, nanti bisa teman-teman peternak itu untuk melaporkan, Mas saya ternak di wilayah ini dengan jumlah populasi sekian, jenisnya apa, kambing atau domba kan gitu. Nanti bisa dilaporkan. Oke. Gitu. Nah, berarti intinya dengan adanya impor yang mungkin perdana atau entah yang kita baru tahu ini ya, yang mungkin baru kesorot dan ini lagi pas banyak mungkin ya. Nah, itu kita jadi lebih solid lagi karena ada gagasan, kita ayo kumpul kayak gini, kita hitung jumlah populasi ternak kita berapa, kita laporan ke pemerintah ini loh ternak kita. Nah sudah bisa boleh daging piro wae ono malah ada beberapa peternak yang tidak keserap, ayo kita serap kan. Ini teman-teman, oke mantap sekali ini luar biasa. Ini kita mau bahas apa lagi nih, banyak sekali nih teman-teman. Ini mohon maaf ini teman-teman, ini karena panjang sekali. Kalau nggak ditonton juga rugi, kalau ditonton nanti teman-teman juga kehabisan kuota. Tapi terus jangan setengah-setengah, bahaya kalau nontonnya setengah-setengah nanti. Nanti keluar statement berbeda. Domba bagus ini oposisi. Kudu full. Domba bagus ini dari detik pro pemerintah. Nah kan ini tadi pembahasan kita juga panjang lebar. Dan kita sebagai penengah aja ya Mas ya. Mudah-mudahan dengan pola pikir kita yang seperti ini, ayo toh kita bareng-bareng. Terus ayo toh yang bagian atas nyorot yang bagian peternak. Peternak Indonesia ada keluhan toh seperti ini. Kawula mudane yang sudah cenderung terjun di dunia peternakan harus lebih diperhatikan lagi. Kan paling tidak seperti itu ya Mas Danang. Ya. Dan pemuda-pemuda saya yakin juga tidak mengharapkan gaji 10 juta per bulan dari pemerintah untuk menyupport domba ini, tidak terlalu dipikirin. Yang penting kita pasarnya ini juga siap terjaga. Ya kan Mas? Dan kita juga dibantu jangan sampai ada impor-impor daging kayak gitu loh. Supaya kita menumbuhkan semangat lagi. Dombaku tak ternak wapi. Kini lah pasare dah kayak gitu loh teman-teman. Nggak usah khawatir, pokoknya apa yang jenengan produksi, apa yang jenengan ternak itu insya Allah ono pasare. Wis gini weh, gue ngedem konco sing ternak kau ono pasare. Sing jadi pertanyaan antara harga dengan barang yang Anda suguhkan sesuai enggak? Nah itu jadi sorotan pertama. Kadang ada beberapa peternak, Mas aku adol kau wangel, regone piro? Kacek gak karo barangmu. Lah mungkin ada beberapa hitung-hitungan konco-konco, wah modalku larang. Ngedol cempe kudu sakmene ben. Nggak bisa. Hasil itu atau kualitas itu menentukan harga. Jangan sampai hargane kuwi malah
sak karepe dhewe sing mohon maaf domba sakmene kudu sakmene, domba iki pukul rata enggak bisa. Wah, luar biasa ini. Ini pembahasan yang sangat panjang sekali nih teman-teman. Wih, bahkan saya tadi sempat mau tanya juga ke Mas Ahmad ini, bisa nggak apa itu namanya F1 ini tiba-tiba jadi F3, jadi ini. Itu belum sampai saya tanyakan. Belum lagi nanti domba impor ini ada yang ilegal. Wah, ada yang legal. Importer ada yang ilegal juga. Apanya? Importer ada yang ilegal. Domba impor. Domba impor, maaf. Bukan importer, teman-teman. Mohon maaf, impor. Salah bicara ini, teman-teman. Iya. Domba impor. Ada yang legal, ada yang ilegal. Kan belum kita bahas juga. Waduh. Oh. Enggak apa-apa, ini kurang 6 menit kita tangting bahas, tapi di sana suaranya tangting itu kayaknya. Wih. Ini gimana, Mas? Dilanjut apa enggak ini? Mungkin buat part 2. Part 2 Kalau ini aja. rame kita bikin part 2. Oke, berarti nunggu part 2-nya ini teman-teman, karena ini sudah 1 jam ini. Ini sudah 55 menit kan, hampir 1 jam. Jadi kita akhiri dulu di next season kalau ini tembus 1 juta penonton dan kita pemerintah mendengar suara-suara peternak pemuda kayak Mas Ahmad. Masih berapa umurnya, Mas? Wah, 30 aku, Mas. Oh, berarti masih muda lah, enggak apa-apa. 3 aku, Mas. Masih muda juga, teman-teman. Anakku. Nah, ya, tapi kan masih muda, 30 itu wis masih apa itu namanya? Baru-baru muncul benih-benih apa itu kewirausahaan. Oh, nah, kayak gini. Ini sudah mau beternak aja sudah bagus sekali, teman-teman. Jadi peternak harus terus apa itu membina atau mendukung lah peternak-peternak muda itu seperti Mas Ahmad kayak gini, atau saya didukung juga nggak apa-apa, teman-teman, dengan cara subscribe channel Domba Bagus aja, teman-teman. Nah, kalau ini video ini rame ya, nanti komen-komen aja, keluh kesah. Ini komennya nggak boleh komen hadir gitu, nggak boleh. Ini komennya spesial dengan tagline stop impor daging domba, teman-teman. Nah, atau nanti ditulis keluh kesahnya peternak ini, jadi peternak yang keluh kesah di sini. Komen ini nanti akan kita bahas lagi, dan jika penontonnya tembus banyak akan kita buatkan part 2 tentang impor domba legal dan ilegal, teman-teman. Nanti manfaatnya seperti apa? Oke, karena ini sudah ting towers dari tadi, teman-teman. Saya takut ini, saya mulai gemeter-gemeter kayak gini nih kameranya ini, teman-teman. Oke, kita akhiri aja ya, teman-teman. Bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.